Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. صدق الله العظيم. أيها المؤمنون رحمكم الله. Syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Shalawat dan juga salam kepada baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pintu-pintu neraka. Ayuhal mu'minun rahimakumullah, dijelaskan dalam kitab ini bahwa sesungguhnya neraka mempunyai 7 buah pintu. Masing-masing pintu mempunyai bagian yang dibagi untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Disebutkan bahwa terdapat satu riwayat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Apa pertanyaan Rasul? Yakni, apakah sama pintu-pintu neraka itu dengan pintu-pintu rumah kami di dunia? Lalu malaikat Jibril menjawab, tidak. Jika pintu itu terbuka, sebagian pintu yang lain lebih rendah ataupun ke bawah, sedangkan yang lain tidak. Jarak dari pintu yang satu ke pintu yang lain adalah perjalanan 700 tahun. Setiap pintu neraka panasnya melebihi pintu-pintu yang ada di sampingnya dengan selisih 7 kali lipat. Kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang menghuni pintu-pintu itu? Lalu malaikat Jibril menjawab, adapun pintu yang pertama atau paling bawah ini dihuni oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, termasuk orang-orang yang mempunyai hidangan serta keluarga Fir'aun. Pintu yang bernama Hawiyah, itulah pintu mereka. Pintu yang kedua dihuni orang-orang musyrik. Pintu ini bernama Jahim. Pintu yang ketiga dihuni oleh orang-orang yang menyembah berhala. Pintu ini bernama Sakar. Pintu yang keempat dihuni oleh iblis dan para pengikutnya serta orang-orang Majusi. Pintu ini bernama Laza. Pintu yang kelima dihuni oleh orang-orang Yahudi. Pintu ini bernama Hutamah. Pintu yang keenam dihuni oleh orang-orang Nasrani. Pintu ini bernama Sa'ir. Kemudian malaikat Jibril terdiam. Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, apakah engkau juga bertanya tentang orang-orang yang menghuni pintu yang ketujuh? Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, orang-orang yang menghuni pintu yang ketujuh adalah orang-orang yang telah melakukan dosa besar dari umatmu yang mati sebelum bertaubat. Maka Nabi Muhammad SAW jatuh pingsan karena mendengar berita itu. Setelah beliau sadar dari pingsannya, beliau berkata, wahai Jibril,
Sungguh besar musibah yang menimpaku dan aku sangat takut apabila di antara umatku dimasukkan ke dalam neraka. Maka malaikat Jibril berkata, iya, yaitu umatmu yang melakukan dosa-dosa besar. Maka menangislah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Jibril pun ikut menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa engkau ikut menangis? Bukankah engkau Ruhul Amin, ruh yang dipercaya? Lalu malaikat Jibril menjawab, aku ikut menangis kalau sekiranya aku diuji sebagaimana ujian yang telah diberikan kepada Harut dan Marut. Itulah yang menyebabkan aku menangis, kata Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya aku jauhkan kalian berdua dari api neraka. Akan tetapi janganlah kalian merasa aman dari siksaku. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah isi kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-35. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi renungan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.